Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hela Laurenza dengan nomor NPM 2159201070, kelas STI 5C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS data mining. Yang pertama, itu kita mempraktikkan menggunakan operator append. Pertama, kita buka dulu rapid minernya. Terus kita buka di repository ini, sampel. Nah, terus datanya kita buka. Kita pakai yang golf, drag, lalu kita drop. Lalu kita rest. What? And run. Nah, di sini kan ada 14 example. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke design. Terus kita ambil lagi yang goal test set. Test set ini data ujinya, kita rest, lalu kita run. Nah, di data ujinya juga di sini ada 14 example. Nah, kita sekarang mau coba gabungin dua data ini yang goal sama test set. Caranya kita klik di operator append. Mana ya? Kita cari dulu. Nah, lalu kalau udah kita tarik drop di sini, lalu kita sambungin. Nah, kalau ini kan bubble-nya nambah jadi 3. Berarti dia bisa nyambungin lebih dari 2 data. Nah, di sini kan udah jadi 28, berarti jadi hasil penggabungan antara yang kalau udah 28 gini berarti yang tadi sudah digabungkan antara data training dan data ujinya lewat append tadi. Kita gabungin lagi pakai yang namanya union. Yang pertama appendnya kita enable dulu. Turunin aja nggak apa-apa. Kita search union. Sebenarnya tadi di bawah pen ada. Nah, kita drag terus drop here. Nah, sekarang kita sambungin dulu. Lalu kita rest and run. Nah, union juga bisa sambungin, gabungkan 2 data tadi, tapi kalau union itu cuma bisa menggabungkan 2, sedangkan append tadi kan bubble-nya nambah, jadi kalau append itu bisa menggabungkan lebih dari 2 data, 3. Nah, coba gabungin yang atributnya beda. Apakah bisa atau tidak? Kita pakai append. Ini kita aktifin dulu ke sini, lalu kita create. Nah, kita run. Tuh, nggak bisa guys. Kenapa dia nggak bisa terjadi warning seperti ini? Karena append itu hanya bisa menggabungkan lebih dari 2 data, tapi yang harus atributnya sama. Kan iris beda, jadi nggak bisa kalau pakai append. Nah, kita coba pakai yang union ya guys, apakah bisa atau tidak? Wow, kemana? And kita run. Nah, bisa guys kalau pakai yang union, karena union itu dia memang cuma bisa menggabungkan 2 data, tapi dia bisa menggabungkan yang atributnya beda. Karena atributnya berbeda. Kalau di golf itu atributnya ada play, outlook, temperature, dan lain-lain. Nah, kalau iris ini yang ini ID A1 A2 ini, jadi dia tanda tanya. Kalau kita scroll ke bawah yang ini bagian yang si iris itu dari nomor 15 ke bawah ini terisi. Kalau yang punya golf itu dari 15 ke bawah kosong karena bukan atributnya. Kita lihat statistiknya. Nah, di sini saya mau mengubah temperaturnya dari integer jadi nominal. Caranya itu kita cari nominal di operator. Ini yang numerical to polinominal kita drop di sini. Terus yang data ujinya kita sambungin ke nominal. Yang polinominal kita sambungin ke union. Kita klik, terus kita klik sekali, terus ininya atribut filter type-nya kita ganti single. Nah di sini ada warning. Kenapa ada warning? Karena kolom temperatur di test set itu berbeda tipe datanya dengan kolom temperatur yang golf. Oke.
Lanjut. Entar. Nah, jadi kesimpulannya itu tadi adalah perbedaan antara append dan union. Karena kalau ingin menggabungkan data, keduanya bisa. Tapi kita harus lihat dulu kondisinya. Berapa data yang ingin digabungkan. Terus kita cek kolomnya. Udah. Sekarang kita mau coba ke join. Ini kita mau ambil file CSV-nya ya guys. Terus ini pilih yang read CSV, kita drag, terus kita drop, and kita klik. Nah, di sini kita cari dulu datanya. Kalau saya simpennya di sini. Nah, kita masukin datanya. Pilih yang ini. Nah, ini kan ini ada yang real ini yang sekarang yang ujungnya ID ini kita ubah menjadi polinominal. Nah, kita geser, ini masih ada ya. Finish, lalu kita ambil lagi. Nah, di sini itu kalau udah kita run data tadi itu, di sini ada 10.000 example. Nah, lalu kita balik lagi ke desain. Kita coba lihat yang data satunya. Nah, kalau di run ini juga ada 10.000 example. Nah, sekarang kita mau coba gabungkan kedua data ini. Caranya kita klik join di operatornya, kita cari joinnya, kita drop di sini, terus kita sambungin dulu, kita klik 2 kali. Nah, ini kita di sini mau taruh atribut yang kanan dengan yang kiri. Kalau yang kiri kita masukkan ini, yang kanan ini, kita apply, lalu kita rest, run. Kenapa nggak bisa? Karena di sini punya saya itu bukan yang berbayar, jadi kita down sample data dulu. Nah, kan ini ada kayak gini ketutupan ya guys, jadi kita balik ke desain dulu, maaf ya, soalnya buat saya bukan yang berbayar. Kita ke result. Nah, di sini ada 43 example. Kenapa cuma 43? Karena di sini yang ditampilin cuman yang data usernya yang sama, ya kan? Nah, ya. Nah, kan karena usernya yang sama. Nah, kalau kita mau coba lihat yang example-nya ada semua, caranya gini. Kita ke desain lagi, terus kita klik join-nya sekali. Habis itu join type-nya kita ganti yang left. Nah, udah. Jadi kayak ini, jadi 10.000 lagi ada semua. Tugas selanjutnya adalah merename data yang sudah disediakan. Pertama, kita kan kemarin sudah coba panggil CSV, sekarang kita panggil lagi read CSV. Kita tarik ke sini. Terus kita cari datanya. Double klik ya. Di download. Ini ID-nya kita ganti ke polinominal. Habis itu lanjut kita finish, kita rest, terus kita run. Nah, di sini saya akan menghilangkan atau mengganti nama dari yang ada underscore-nya dan mengganti yang ada karakter alfanumeriknya. Nah, balik ke desain lagi. Di sini di operator kita search name by replacing name. Nah, ini kan sudah ada, lalu kita tarik ke sini. Ini kita hilang dulu. Nggak perlu deng sebenarnya. Nah, lalu kita klik sekali di rename by replacing. Nah, di replace word-nya kita isi dengan kurung sikul pertama, terus slice, lalu W kapital, spasi, underscore, lalu kita tutup lagi kurungnya. And kita run. Nah, seperti ini hasilnya kalau sudah kita rename. Ini kan karakter alfanumeriknya sudah tidak ada, stripnya juga sudah tidak ada. Kita melakukan pemfilteran. Yang pertama, kita search di operator, kita cari CSV-nya. Wow, iPhone. Nah, kita drop di sini. Lalu seperti biasa kita cari dulu filenya. Ini kita coba lihat, lanjut aja ke finish. Lalu kita coba run dulu ya, kita run. Nah, di sini itu setelah kita run, kita lihat di sini ada 11 example atributnya. Nah, coba kita lihat lagi di statistiknya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini banyak missingnya. Nah, tugas kita di sini adalah untuk menghilangkan missing yang ada di atributnya. How to make missing hilang?
Oke, pertama kita back to design, lalu kita search filter. Nah, mana ya? Nah, ini kita ambil yang pakai yang filter example, kita drag, habis itu kita drop di sini. Ini kita pusing terus bentar. Nah, ini kan udah kita sambungin seperti ini, kita tekan satu kali. Nah, kita lihat di parameternya. Kita lihat di parameternya, kita buka di condition kelasnya. Nah, kita pilih yang no missing attribute. Nah, kalau sudah, kita langsung ke resultnya. Nah, lalu kita run. Nah, bisa kita lihat di sini sudah menjadi 9 example. 9 example. Kenapa jadi 9 example? Karena tadi kita sudah melakukan pemfilteran. Jadi yang ditampilkan itu adalah data yang tidak ada missingnya. Coba kita cek di statistik ya. Nah, sekarang missingnya menjadi 0. Oke. Teman, selanjutnya di sini saya akan membuat pohon keputusan menggunakan decision tree. Yang pertama, di operator kita search, kita cari CSV-nya dulu. Kita drag, kita drop. Habis itu kita selanjutnya kita cari filenya. File. Ya, saya ngomongin file. Ini. Integernya kita change jadi polinomial. Lalu kita result and run. Nah, di sini itu ada 11 example atribut. Nah, sekarang kita balik lagi ke, kan tadi sudah kita lihat ada 11 example. Sekarang kita cari di operatornya decision tree. Nah, ada warning. Kenapa dia tidak bisa? Karena file CSV yang sudah kita input itu belum memiliki label. Maka di sini kita harus melabelkannya dulu dengan cara kita di operator kita search. Kita untuk melabelkannya kita search set role. What? Okay. Nah, di sini kita double klik untuk membuat kunci yang kita buat untuk keputusan nanti. Di sini kita pilih yang, nah di sini kita pilih rekomendasi, target role-nya itu kita pakai label. Terus kita tambahin lagi, di sini kita tambahin rasa makanannya, target role-nya interpretation, terus kita apply. Nah, lalu kita sambungkan di sini. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nah, cepat. Nah, and then kalau sudah kita ready semua, kita run. Nah, ini dia pohon keputusannya menggunakan decision tree yang sudah kita buat tadi. Nah, dulu kalau dia mahal, kita lihat lahan parkirnya. emang lucu sih. Kalau dia luas itu berarti dia tidak layak. Tetapi kalau dia sempit berarti dia layak. Kenapa dia salah? Baik, di sini kita akan melakukan pengujian di decision tree-nya. Caranya kita ambil CSV-nya. Karena di sini udah ada, jadi kita copy-copy aja. Nah, di sini kita masukin dulu data ujinya. Mana di set? Nah, ini. Oh my goodness. Nah, lalu kita sambungin. Nah, setelah kita sambungin seperti ini kan udah kan? Lalu kita cari ini. Oh my god. Apply model. Kita taruh di sebelah decision tree. Ini kita sambungin dulu. Nah, lalu kita rest. Dan kita run. Nah, di sini jika hasil prediction-nya itu layak dan rekomendasinya itu tidak, berarti hasil classification-nya itu salah. Ingin hasil classification-nya itu benar, maka kita harus cari yang sama. Contohnya kayak prediction-nya itu layak dan rekomendasinya itu layak, kayak kembar seperti itu. Nah, contohnya itu adalah ini. Ini yang classification-nya itu benar.
Nah, sekarang kita balik lagi ke desain. Nah, di sini kita untuk melihat akurasi decision tree-nya, kita membutuhkan yang namanya performance. Cari di operator, itu kita search performance. Performance classification. Duh, ini belum gua silangin coy. Nah, sekarang kita sambungin aja dulu. Ini kita sambungin sampai akhir. Oke, sekarang kita run. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini akurasinya itu adalah 45,45%. Nah, ini akurasinya ya. Oke. Selanjutnya akan membuat random forest. Sebelumnya kita search dulu di operator ini random forest karena saya udah cari, jadi sekarang tinggal langsung di drag aja. Lalu kita sambungkan. Nah, kalau udah seperti ini kita run. Nah, ini dia hasilnya. Kenapa dia tidak ada kayak gini? Karena random forest itu beda sama decision tree. Kalau decision tree itu hanya menghasilkan satu pohon keputusan. Tapi kalau random forest itu dia menghasilkan banyak pohon keputusan. Nah, contohnya kita lihat ini ya, satu. Nah, di sini kita lihat kalau satu itu artinya dia layak. Kalau 11 artinya dia tidak layak. Kalau 3 berarti dia layak. Kalau 4 dia layak. 7 dia layak. 8 dia layak. Dan seterusnya. Nah, lalu kita lihat di ini ya, example apply modelnya. Nah, sama seperti yang tadi. Kita lihat prediction-nya. Jika prediction-nya layak dan rekomendasinya tidak layak, maka hasil classification-nya itu apa? Ya, salah. Seperti itu. Kayak kita kalau mau cari classification yang benar itu, isiannya semuanya harus sama. Oke, sekarang kita lihat performance-nya. Nah, di sini performance-nya itu akurasinya adalah 9,09%. Ya, kecil. Lanjut. Anjing. Kita akan membuat naive Bayes-nya. Nah, ini kan kita search di operator naive Bayes. Karena saya sudah cari, jadi langsung kita drag, sambungin, and kita langsung run. Nah, di sini itu simple distribution-nya. Nah, caranya kita kalau mau lihatnya, caranya kita buka distribution table. Nah, di sini itu atribut ID 1 kelayakannya 0,154% dan ketidaklayakannya 0,015. Nah, lalu selanjutnya di sini warung makan Nah, lalu di sini atribut warung makan Mama Behel kelayakannya itu 0,154 dan ketidaklayakannya 0,015 dan seterusnya. Nah, di sini kita buka apply modelnya. Nah, jika di sini kita lihat lagi, jika prediction-nya itu layak dan rekomendasinya itu tidak, berarti hasil dari classification-nya itu salah. Nah, lanjut di sini kita lihat performance-nya. Di sini performance-nya untuk akurasinya ada 9,09%, bukan 90%. Nah, oke. Nah, jadi dari ketiga hasil pohon keputusan yang telah saya jalankan, menurut saya tingkat akurasi yang paling tinggi adalah di decision tree. Karena dia paling tinggi yang meraih akurasi 45,45%. Sehingga itu dapat digunakan untuk menentukan pohon keputusannya. Terima kasih. Semoga UAS berikutnya saya bisa lagi.